Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang dalam renungan yang saudara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku menghendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, akan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan memberi tema pada pagi hari ini, terang dalam kegelapan. Sekali lagi saya katakan, terang dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mempunyai dua ilustrasi bagaimana cara kita untuk berjalan dalam kegelapan, yaitu dalam seorang pilot yang tengah menerbangkan pesawatnya ketika badai menerpa langit tanpa gelap sangat mencekam. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa dilakukan pilot tersebut? Karena hal itu bagi pilot sudah kebiasaan, sudah menjadi pengalaman bagi dia. Ia pun berusaha tetap tenang. Kemudian ia mengandalkan data dari alat-alat pesawat tersebut. Sebagai bimbingannya, ia berusaha menyingkirkan rasa kekhawatiran, rasa takut dalam hidupnya, agar dapat tetap berpikir jernih dalam situasi gawat tersebut. Dalam kisah tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa mempelajari bagaimana ketika kita mempunyai kekhawatiran atau mempunyai ketakutan dalam hidup kita, dalam mempunyai masalah, mempunyai beban pemikiran yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa mempelajari dengan secara pelan-pelan kita melihat bahwa diri kita tidak sanggup untuk menghadapi sebuah rintangan atau menghadapi sebuah kegagalan, sebuah rasa ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya bahwa Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi kita. Dan kita bisa juga belajar dengan kisah Daud, mengalami begitu banyak masa kegelapan beban hidupnya, ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya adalah sebagai masa kegelapan yang penuh menaungi hidupnya. Tetapi justru pada masa-masa itulah ia semakin menyadari bahwa kehadiran Allah dalam hidupnya tidak akan pernah lepas dalam kegelapan. Percaya kepada Allah semakin kuat dalam percaya bahwa kegelapan tidak pernah merintangin Allah untuk menulurkan tangannya dan menuntun langkahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari dua kisah tersebut dari atas kita bisa mempelajari dengan sedetailnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menerangkan dalam hidup kita, menjalankan dalam hidup kita, bagaimanapun kita menghadapi masalah, kecemahan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa belajar dengan kisah tersebut. Kita harus menenangkan diri, mengambil pemikiran ketenangan. Bapak Ibu Saudara-saudari, perjalanan hidup kita tak selamanya mudah. Tidak mungkin perjalanan hidup kita terus-menerus bebas tanpa hambatan. Terkadang perjalanan kita itu menjadi sangat gelap, menjadi sangat sulit, mencekam, dan menakutkan. Bagi kita mengalami persoalan yang datang silih berganti adalah ketika kita berada di tempat yang gelap, ketika kita mempunyai masalah yang berat. Inilah rancangan Allah bahwa Dia hendak menguji kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah kita percaya bahwa di tempat segelap apapun tetap ada kehadiran Tuhan atau pertolongan Tuhan? Percaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Di
di tempat segelapan apapun, Allah tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Sebaliknya, tangan perkasaannya akan selalu menempa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, hingga Engkau bisa menerangkan dalam hidup kami, menjadi mengaplikasikan dalam hidup kami firman tersebut ya Tuhan. Ya Bapak, kami akan terus menerus Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami punya Allah yang lebih dahsyat, Allah yang lebih kuat. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menaruh harapan, menaruh kekhawatiran kami, ketakutan kami